calon presiden umat Anies Baswedan yang semakin kesini kebongkar bahwa dia nggak punya akhlak. Prabowo aja dikhianatin, apalagi kalian pendukungnya, pendukung militannya yang menurut dia nggak punya arti apa-apa. Jadi ceritanya awalnya ini kan memang ini sudah jadi perbincangan beberapa hari belakangan. Awalnya kan memang dari statement Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Perjanjian tertulis ini terjadi pada bulan September tahun 2016, satu hari menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tahun 2017, di mana pada waktu itu Anies Baswedan maju bersama dengan Sandiaga Uno. Nah, perjanjian tertulis ini ditulis oleh Fadlizon yang kemudian diberi materai dan ditandatangani oleh 3 orang ini, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan juga Prabowo Subianto. Tidak masuk akal ada perjanjian yang mengatakan bahwa dia dilarang maju menjadi calon presiden sampai dengan tahun tertentu. Karena yang disampaikan Pak Anies pada waktu itu adalah komitmen moral, bukan soal legal atau tidak legal, bukan soal perjanjian legal, tapi lebih komitmen moral sebagai orang yang diusung oleh Pak Prabowo. Memang ada usaha atau komunikasi dengan Pak Anies untuk mengundang beliau menjadi calon wakil presiden. Saya juga termasuk yang bicara dengan beliau. Bahkan saya boleh dibilang ikut meyakinkan supaya mempertimbangkan tawaran itu. Tapi Pak Anies berkali-kali diskusi konsisten dengan mengatakan saya ini baru 2 tahun bekerja dan saya ingin menuntaskan tugas sebagai gubernur di Jakarta. Jadi saya tidak akan meninggalkan Jakarta sampai tugasnya selesai. Nasdem tak mau ikut campur soal isu perjanjian politik Anies Prabowo. Ya, jadi begini ya. Ini kan kita kan tidak tahu ya isi yang sesungguhnya dari kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo ya. Kuncinya itu kan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadlizon ya. Tapi kalau saya coba membaca ya, ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016 mungkin ya, 2017. Artinya sangat mungkin malam ya, pendaftaran. Ya, sangat mungkin itu ya perjanjian itu kalaupun ada, kok rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019 gitu kan. Ini pemahaman saya seperti itu ya. Jadi rasanya tidak di 2024. Kan rasanya tidak mungkin wong yang batu tulis yang tadi sudah disinggung oleh Bang Effendi Ghazali itu yang mestinya berlaku untuk Pilpres berikutnya pun tidak dijalankan gitu kan. Apalagi misalnya ini Pilpres yang 2019 kan Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju, dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode. Nah, ini pemahaman saya itu seperti itu. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan partainya tak mau ikut campur soal rumor perjanjian antara capres partainya, yakni Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Hermawi mengatakan partainya tidak tahu menahu dan tak mau tahu soal perjanjian tersebut. Dia menegaskan hal itu tak berhubungan dengan Partai Nasdem. Ya, Nasdem tak tahu dan tidak perlu tahu tentang ada tidaknya perjanjian itu. Hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nasdem, ucap Hermawi lewat pesan singkat pada Selasa 31 Januari lalu. Hermawi mengatakan pihaknya juga tak pernah berkomunikasi dan meminta keterangan soal itu langsung dari Anies. Dia menegaskan Nasdem tak perlu merasa tahu soal itu. Ya, kita kan tidak tahu menahu tentang barang itu. Kami tidak mengkomunikasi itu sama Anies, ujarnya. Rumor perjanjian Prabowo dan Sandi sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
Dalam podcast bersama Akbar Faizal, Sandi menyebut perjanjian antara dirinya, Prabowo dan Anies dibuat sebelum Pilpres 2019 lalu. Sandi semula menjawab pertanyaan Akbar terkait video yang beredar bahwa Anies tak akan maju capres jika Prabowo melakukan langkah serupa.